Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 24 100 200 26 dari kelas 4A SI Nonrek Banjarmasin. Eh, di sini saya akan menjelaskan logika program yang telah saya buat, yaitu aplikasi sederhana mengenai hari raya menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis OP atau Object Oriented Programming. Setelah menjelaskan struktur program, saya juga akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasinya. Oke. Nah, yang pertama di sini kita ke kelas hari raya dulu ini. Nah, di sini. Nah, di kelas hari raya ini berfungsi sebagai model untuk menyimpan data utama mengenai hari raya. Kelas ini berfungsi sebagai model untuk menyimpan data utama mengenai hari raya. Atribut yang dimiliki yaitu ini. Nah, atribut yang dimilikinya ini ID hari raya, nama, subnama, tanggal, deskripsi, jenis, dan gambar. Terus pada kelas ini terdapat konstruktor yang digunakan untuk menganalisasi ah yang digunakan untuk menginisialisasi seluruh atribut ketiga objek dibuat. Selain itu terdapat metode tampil data ya. Terus juga kelas ini memiliki setter dan getter. Nah, ini setter dan getter. Nah, setter dan getter itu digunakan untuk mengambil nilai atributnya ya. Lanjut kita ke kelas berikutnya yaitu detail hari raya. Nah, di kelas detail hari raya ini berfungsi untuk menyimpan informasi yang lebih lengkap mengenai suatu hari raya. Atribut yang dimilikinya yaitu ini ya, ID detail, ID hari raya, penjelasan, sejarah, tradisi, dan gambar. Nah, struktur sama seperti kelas sebelumnya, yaitu memiliki konstruktor, metode tampil konstruktor, terus metode tampil data, setter, dan getter. Nah, ini bagian setter dan getternya sama ya, seperti kelas yang hari raya tadi. Terus kita beralih ke kelas ketiga yaitu kelas soal. Nah, di kelas soal ini digunakan untuk menyimpan pertanyaan mengenai hari raya. Atributnya itu terdiri dari ID soal, ini, terus ID hari raya, dan pertanyaan. Sama seperti kelas lainnya, kelas ini memiliki konstruktor, setter dan getter, dan metode tampil data juga. Nah, terus kita beralih ke ini, ke kelas main atau main programnya. Nah, di sini nah pada bagian awal di objek scanner untuk menerima input nih di bagian sini, bagian awal ini untuk menerima input dari keyboard. Nah, bagian ini. Kemudian terdapat perulangan do while. Terdapat perulangan do while sehingga menu akan terus muncul sampai pengguna memilih menu keluar. Nah, di dalam menu terdapat 4 pilihan. Nah, pada menu pertama itu pengguna menginput data hari raya. Nah, menginput data hari raya ini. Misal menginput ini bukan ini detail, terus data detail input soal. Nah, ini data hari raya. Objek dibuat menggunakan konstruktor. Selanjutnya data dimasukkan menggunakan metode setter. Setelah semua data tersimpan, data ditampilkan kembali menggunakan metode getter. Nah, di sini. Nah, untuk bagian input ini input. Nah, oh ya bukan. Oh ya ini deh. Nah, di sini bagian getter dan setternya. Oh ya ya ya, betul betul betul. String nama ya. Terus di menu kedua itu ada detail hari raya. Ini detail hari raya. Langkah kerjanya sama seperti hari raya. Programnya itu menerima input, membuat objek detail hari raya, mengisi data menggunakan setter, kemudian menampilkan hasil menggunakan getter juga. Terus menu ketiga itu ada soal. Nah, input soal.
Program meminta ID soal, ID hari raya, dan pertanyaan. Kemudian data disimpan ke dalam objek soal menggunakan setter dan ditampilkan kembali menggunakan getter. Nah, terus menu keempat itu program selesai. Nah, maka program keluar dari perulangan dan menampilkan pesan program selesai tadi. Nah, bagian ini di daerah sini. Hmm. Nah, sedikit setelah selesai saya menjelaskan beberapa kelas ini ya, penjelasan tentang logika OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama adalah kelas, yaitu hari raya, detail hari raya, dan soal. Yang kedua adalah objek, yaitu objek hari raya, detail, dan soal yang dibuat di kelas main. Bagian sini. Ini kelas main ya. Nah, yang ketiga adalah encapsulation karena seluruh atribut dibuat privat sehingga hanya dapat diakses melalui setter dan getter. Dengan cara ini data menjadi lebih aman dan mudah dikelola. Nah, saatnya kita menjalankan program aplikasinya ya. Kita demonstrasikan. Nah, begini nih. Misal kita pilih dulu, kita mau pilih bagian menu satu. Nah, ID-nya itu satu, terus namanya misal Idul Fitri. Idul Fitri. Habis itu subnamanya itu Lebaran. Subnamanya Lebaran. Terus tanggalnya misal tanggal 30 Maret 2026. Terus description-nya Islam. Nah, terus jenisnya, oh bukan, description-nya itu hari kemenangan. Salah. Aduh, nggak bisa dihapus ya. Kita keluar dulu deh. Nah, kita ulang ya. Satu, terus kita ID-nya kita masukkan satu, ID pertama itu, terus namanya Idul Fitri. Terus di sini namanya itu Lebaran. Terus tanggalnya 30 Maret 2026. Terus deskripsinya hari kemenangan. Nah, terus jenisnya Islam. Jenis agamanya ya itu. Terus gambarnya. Nah, di sini sebenarnya bisa memasukkan gambar ya. Cuman saya tidak ada gambarnya. Jadi kita misal detail dalam format JPEG detail. Enter. Nah, di sini. Nah, seperti ini keluarnya. Ini getternya ya. Bukan, ini setternya. Ini getternya. Getter, setter, dan getter. Apa kebalik ya? Iya deh, ini setter, ini getter. Ini getter, ini setternya, ini inputannya, ini data yang dikeluarkannya. Nah, terus misalnya kita sudah selesai, itu kita mau keluar, kita pilih menu 4. Nah, keluar. Nah, program selesai. Seperti itu. Oke, sekian dari video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.